Halo YouTube, selamat datang di Gaspol Otomotif bareng sama gue Adit. Dan seperti biasa, untuk di hari ini kita bakal review motor lagi. Dan kita masih di Subur Jaya, Kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 44 Kota Tasikmalaya, teman-teman. Dan kita bakal review motor apa? Dan seperti biasa, nih di samping gua ada salah satu motor favoritnya anak-anak muda, atau mungkin ya anak-anak zaman now, milenial, Gen Z, nih biasanya pada bawa-bawa motor ini nih ya. Kalau misalkan kalian udah tahu, sebelah gua ini adalah New Scoopy tahun 2021. Kalau kita ngomongin soal Scoopy nih teman-teman, karena keluarga gue dulu sempat punya Scoopy juga pada saat gue zaman SMP waktu itu ya. Kalau dulu itu masih yang peleknya 14 inch teman-teman ya. Dan sekarang sudah dengan pelek baru yaitu pelek 12 inch. Sebenarnya dari sebelumnya juga udah pakai yang pelek 12 inch teman-teman ya. Dan dari situ menjadi salah satu ikonik juga kalau misalkan Scoopy atau spare partnya itu si velgnya bisa dikanibalisasi atau mungkin dicopotin dan dimasukin ke Honda Beat teman-teman ya. Banyak banget teman-teman gue yang make untuk velgnya dari Scoopy dimasukin ke Beat, itu menjadi salah satu yang bagus juga tuh. Ada yang bilang Beat bantet gitu ya. Atau ini salah satunya adalah partnya dari si Honda Scoopy ini teman-teman ya. Ngomongin soal Scoopy yang baru, semuanya ini menurut Honda sendiri dan press release-nya dari Honda, semuanya fully baru teman-teman. Dari mulai rangka, terus juga sasis, terus juga body, semuanya hampir baru teman-teman ya. Dan hampir sama mesinnya ini dengan Honda Genio atau mungkin Beat FI yang baru, yang sekarang yang LED. Itu basisnya atau mungkin basicnya hampir sama dengan mereka semuanya teman-teman ya. Kita bakal review untuk di awalnya dulu, untuk di bagian depannya. Berbicara soal bagian depannya dari Honda Scoopy ini teman-teman, kalau misalkan kita lihat nih, bener-bener signifikan banget dari generasi sebelumnya ke generasi yang sekarang nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat, ini adalah Scoopy yang sporty teman-teman, karena untuk Scoopy itu banyak banget ya variannya. Ada yang sporty, terus juga ada yang prestige, ada yang satu lagi apa gitu, gue lupa lagi ya, nanti bisa lihat di deskripsi aja teman-teman. Nah, untuk yang paling menarik sebenarnya dari Honda Scoopy yang sekarang itu bagian lampunya ini ya. Kalau kita nyalain nih teman-teman, boleh kita nyalain sedikit ya. Nah, ini ada lumensi dari lampu bulatnya gitu loh, kayak di RL gitu kan. Terus ditambah lagi untuk si lampu depannya atau lampu utamanya ini sudah menggunakan proyektor. Terus juga dibalut sama di dalamnya itu ada lampu LED 2 titik teman-teman ya. Kalau kayak motor-motor touring itu ya misalkan kayak tambahan gitu ya, kayak oval atau mungkin segala macam. Nah, ini hampir mirip nih teman-teman gitu ya. Dan untuk si tebaran lampunya juga rata seperti kayak pakai proyektor. Emang proyektor ya teman-teman ya. Untuk lampu jauhnya ada di bawah. Nah, jadi benar-benar bagus banget untuk luminansi. Jadi lumens dari si si lampunya ini bagus banget teman-teman ya. Terus untuk di bagian lampu sennya juga masih pakai lampu halogen. Cuma di sini ada aksen-aksen diamondnya yang emang menarik banget. Terus di sebelah kiri juga. Nah, ini juga sama seperti yang sebelah kiri. Terus untuk spakbornya, hampir mirip sama generasi sebelumnya. Dan emang lucu aja gitu, kayak klasik retro sporty atau retro racing gitu ya teman-teman ya. Terus untuk bagian velgnya, ini velgnya 12 inch dibalut sama ban 100/90 profilnya. Terus untuk remnya ini belum ABS, masih rem seperti biasa konvensional ya. Terus juga untuk di bagian depan ini untuk untuk plat nomornya ini juga ada di sebelah sini dan sudah ada cover plat nomornya juga teman-teman. Kita move ke atas sedikit gitu ya. Kalau untuk di bagian stang atau handle-nya, di bagian rem nih, di sini ada parking brake-nya juga. Kalau misalkan Honda dari dulu memang terkenalnya sama parking brake-nya yang emang cahut banget sih dari dulu ya. Terus untuk di sebelah kanan ini juga masih seperti biasa. Ini udah CBS ya teman-teman ya. Jadi pas lagi kita ngerem sebelah kiri atau mungkin rem belakang,
Rem depannya juga otomatis ngegrip juga atau mungkin ngerem juga teman-teman ya. Terus kita move ke bagian yang panas sekali hari ini ya. Kita move ke sebelah tengahnya atau mungkin ke bagian instrumen clusternya di sini nih. Kalau misalkan teman-teman lihat seperti biasa kalau untuk di apa namanya motor-motor Honda ya. Boleh ini dulu nggak? Oh boleh, silakan, nggak apa-apa. Kita pindah ke bagian tengahnya teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di bagian tengahnya atau mungkin di instrumen clusternya, aku bakal pindah ke sebelah sini. Kita bisa lihat untuk di Honda Scoopy ini ya masih sama dengan sebelumnya gitu kan. Di sebelah kirinya masih ada low beam, high beam, terus juga ada klakson di tengahnya, terus juga ada lampu sein kiri dan kanannya juga. Terus untuk sebelah kanan sekarang sudah ada idling stop system gitu ya. Kalian bisa pakai untuk di apa namanya? Di lampu merah kalau misalkan pengen ya mengirit BBM buat teman-teman yang emang pecinta irit BBM ya. Ini bisa di off dan bisa di on juga. Terus juga ada starternya juga. Terus kalau kita lihat di instrumen clusternya, ini benar-benar sporty, klasik sporty gitu ya teman-teman. Terus untuk di bawahnya juga ada jam, terus juga ada trip meter, terus juga ada fuel meternya juga. Terus ada kilometer per liter, ada average kilometernya juga atau mungkin untuk konsumsi bahan bakarnya. Terus ada odometer atau mungkin kilometernya kalian udah menempuh jaraknya berapa gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman nantinya akinya habis atau mungkin akinya tekor gitu ya. Biasanya kalau untuk beberapa seri atau mungkin beberapa tipe, kalau nggak salah si Scoopy ini ada indikator untuk akinya kalau misalkan lagi tekor itu bakal nyala teman-teman ya. Jadi biar bisa menandakan atau mungkin biar bisa ngasih tahu penggunanya atau mungkin pengendaranya biar nggak kebobolan atau mungkin biar nggak ya harus nyala-nyala lah ya. Soalnya kan kalau misalkan yang tipe Prestige atau mungkin tipe yang stylish itu sudah tidak ada yang namanya kickstarter gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang nggak mau repot ya, jangan sampai untuk ngecek akinya. Tapi kalau kalian pada saat si akinya atau mungkin si instrumen akinya itu nyala, ya kalian coba nyalain dulu. Dan kalau misalkan di bawah beberapa kilometer ternyata langsung mati, ya itu mungkin karena si akinya belum mengisi aja untuk di motor kalian. Tapi kalau misalkan memang sudah nyala terus, nah kalian bisa langsung datang ke bengkel HS terdekat atau bisa langsung datang aja ke Subur Jaya teman-teman ya. Terus kita coba untuk ke bawahnya nih teman-teman. Di sini ada gantungan juga seperti biasa. Honda pasti gantungannya untuk yang sekarang modelnya seperti ini. Terus juga sebelah kiri ini ada tempat penyimpanan juga. Bisa kita buka dan di dalamnya ada soket USB kalau misalkan teman-teman pengen ngecas sambil berkendara kalau misalkan berkendaranya jauh ya. Oke, setelah itu mungkin kita coba untuk naik si motor Scoopy ini seperti apa untuk posisi ridingnya. Nah, kalau tinggi gue kurang lebih sekitar 180 cm. Dan kalau untuk impresinya sendiri, ini yang bikin enak atau mungkin ini yang bikin Scoopy sekarang itu beda sama Scoopy yang sebelumnya. Kenapa? Karena masih ada leg room atau mungkin leg room di kaki gue yang cukup untuk apa ya? Untuk goyang-goyang atau mungkin ya sedikit ngerelaksin kaki biar nggak terlalu mentok banget. Kadang-kadang ada beberapa motor yang emang mentok banget atau versi sebelumnya itu agak mentok di sini ya teman-teman. Tapi kalau ini cukup lah buat kalian yang memang tingginya hampir sama kayak gue, ini masih worth it dan masih enak juga buat dikendarain. Untuk posisi ridingnya juga standar lah untuk motor-motor Scoopy atau mungkin sama kayak sebelumnya juga masih sama seperti Scoopy yang sebelumnya teman-teman. Oke, terus kita lanjut lagi untuk di bagasinya. Nah, sama seperti motor-motor Honda yang lainnya, untuk bagasinya bisa kalian pencet di bagian kunci kontak gitu ya. Tinggal putar, terus ada tombol seat, nanti tinggal dipencet aja. Terus untuk bagasinya juga cukup luas, terus juga tangkinya cukup besar juga. Nanti bisa lihat di deskripsi aja untuk penjelasannya, besarnya untuk bagasi berapa dan tangkinya berapa. Itu nanti bakal gue tulisin di deskripsi ya teman-teman. Terus yang bikin ikonik lagi untuk di bagian knalpot, karena ini ada penyesuaian dan ada apa ya,
Ada perubahan juga untuk di bagian knalpot dari knalpot sebelumnya. Kalau menurut gue ini agak sedikit lebih kecil daripada yang sebelumnya, teman-teman. Terus untuk di bagian belakang juga masih sama dengan yang sebelumnya karena ini agak sedikit baru juga nih untuk spakbornya. Terus juga lampunya, coba kita lihat. Kita nyalain. Nah, untuk lampunya juga agak sedikit ada diamond-diamondnya gitu sebelah atau bagian tengahnya. Di lampu sennya juga sama nih. Sen kiri, sen kanan juga sama, ada aksen-aksen diamond yang emang bagus banget buat kalian semua yang suka atau fanboy dari Scoopy nih teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Profil dari ban belakang ini juga sama, masih pakai pelek 12 inch dengan profil bannya itu 110/90 ring 12 teman-teman ya. So far menurut gua ini keren banget untuk untuk Honda Scoopy yang sekarang untuk di tahun 2021. Apalagi kalau misalkan kalian milih yang tipe elegan teman-teman ya. Karena untuk tipe yang bukan tipe elegan, tipe Prestige itu ada beberapa macam untuk si warnanya. Apalagi gue suka banget sama yang warna matte. Nah itu warna putih tuh keren banget sih. So far kalau misalkan kalian pengen untuk si Scoopy ini, kalian bisa langsung aja datang ke Subur Jaya Kota Tasikmalaya di Jalan RM Marta Dinata nomor 44 Kota Tasikmalaya teman-teman ya. Untuk harganya, nah ada di bawah di sini ya. Nanti kalian bisa hubungin aja langsung Subur Jaya kalau pengen kredit atau mungkin cash motor Scoopy ini teman-teman ya. Oke, mungkin sekian aja dari gua dari Gaspol Otomotif untuk di hari ini. Dan thank you banget untuk teman-teman yang udah like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya buat kalian semuanya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya untuk di Gaspol Otomotif di channelnya kapol.id. Gua Adit, sampai ketemu lagi.